Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Tiara Katerina. Halo teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Ajeng Ayu. Nama saya Muhammad Zaki Pranaya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nur Hairina Yasmin. Dan ini adalah pemaparan kelompok kami mengenai social learning theories. Sebelumnya, pernahkah teman-teman melihat seorang anak yang suka memukul temannya atau seorang anak yang pemarah? Dan setelah digali lebih dalam, ternyata orang tua anak tersebut juga berperilaku yang serupa. Nah, lalu apakah keduanya punya kaitan? Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori perkembangan yang akan kita bahas kali ini. Teori ini datang dari seorang tokoh psikolog Amerika Serikat kelahiran Kanada. Teori ini dikenal sebagai social learning theory milik Albert Bandura. Social learning theory muncul sebagai hasil kritikan dari teori Skinner yang terlalu menekankan pada subjek teorinya, yaitu pada hewan, bukan pada manusia yang berinteraksi satu sama lain. Lalu apa sih pengertian lebih lanjut mengenai social learning theory? Jadi, social learning theory adalah teori yang mengatakan bahwa dalam proses pembentukan tingkah laku seseorang, itu dapat dipelajari melalui observations atau pengamatan, imitations atau peniruan, dan modeling. Dengan kata lain, social learning theory ini menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang dapat terjadi karena adanya interaksi timbal balik yang berkelanjutan antara pengaruh kognitif, behavioral, atau tingkah laku dan lingkungannya itu sendiri. Jadi, dengan adanya teori ini, Bandura menganggap bahwa seseorang bisa mempelajari hal baru tanpa benar-benar mempelajarinya terlebih dahulu. Namun dengan syarat, seseorang tersebut harus pernah memperhatikan atau melihat orang lain melakukan hal tersebut. Salah satu pembuktian dari teori ini adalah Bandura pernah melakukan sebuah eksperimen dengan boneka Bobo yang dikenal dengan sebutan Bobo Doll Studies, di mana seorang anak ditempatkan di sebuah ruangan dengan sebuah tontonan berupa aksi orang dewasa yang tengah memperlakukan boneka Bobo secara keras atau kasar. Dan ternyata kemudian anak tersebut melakukan hal yang serupa ketika dihadapkan dengan boneka Bobo. Dari hasil studi inilah, Bandura menarik asumsi dasarnya bahwa perilaku dapat dipelajari dengan cara imitation atau modeling perilaku orang lain. Menurut Santrop, terdapat 3 konsep dasar dari teori belajar sosial milik Bandura. Yang pertama, manusia dapat belajar melalui observasi, di mana manusia yang memiliki sifat plasticity, yang berarti mereka bersifat fleksibel terhadap perubahan dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi atau belajar. Belajar merupakan hal yang penting dalam proses perkembangan manusia selain faktor kematangan. Menurut Bandura, belajar melalui pengamatan merupakan tipe belajar yang memainkan peran penting dalam perkembangan kepribadian, terutama pada masa anak-anak. Santrop juga turut mengatakan bahwa manusia belajar tentang sebagian besar yang ia ketahui melalui aktivitas observasi. 2. Kondisi mental berperan penting dalam proses pembelajaran. Proses modeling tak hanya serta-merta meniru perilaku orang lain, namun juga ada proses kognitif yang terjadi. Menurut teori ini, terdapat 4 proses dalam modeling, yakni sebagai berikut. Yang pertama, attentional process. Individu mengembangkan proses kognitif dan keterampilan perseptual mereka untuk dapat memberikan perhatian dan memahami perilaku yang ditunjukkan model. Yang kedua, retentional process. Individu mempertahankan atau mengingat perilaku moral sehingga nantinya dapat meniru atau mengulanginya di lain waktu. Yang ketiga, motor reproduction process. Individu menerjemahkan gambaran mental atau representasi simbolik verbal dari perilaku model ke perilaku nyata secara fisik, dan selanjutnya menerima umpan balik salah satunya dari lingkungan terhadap perilaku tersebut. Yang keempat, motivational process. Individu memiliki pemahaman bahwa perilaku yang dia tiru akan mengarahkannya pada sebuah konsekuensi tertentu, berupa reinforcement ataupun punishment. Hal inilah yang mempengaruhi sebuah perilaku akan kembali terulang ataupun tidak. Dalam tahap masa remaja sampai dewasa,
manusia mengalami kematangan dari segi mental, terutama kognitif, sehingga dikenallah istilah self-efficacy. Self-efficacy artinya keyakinan seseorang dapat mengendalikan situasi dan menghasilkan perilaku yang positif. Sedangkan dalam masa kanak-kanak belum sampai ada kematangan tersebut, sehingga mereka cenderung meniru segala yang diajarkan. Hal ini dikarenakan tiap tahap perkembangan pada dasarnya memiliki karakteristik dan tugas perkembangannya masing-masing. Oke, yang ketiga ada belajar tidak menjamin adanya perubahan tingkah laku. Perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan atau yang disebut reciprocal determinism antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Ketiga faktor ini memiliki beragam potensi relatif, tergantung waktu dan situasinya. Akan tetapi, kognisilah yang berperan sebagai kontributor terkuat. Dan dasar ini akan kembali pada dasar sebelumnya. Dalam perkembangannya, manusia memiliki self-regulation dan memperhatikan moral agency, sehingga mereka akan cenderung bertindak sesuai dengan standar perilaku moral. Singkatnya, manusialah yang menciptakan sistem sosial dan ia merupakan produk dari sistem sosial itu sendiri. Lalu, kembali kita bahas mengenai contoh fenomena yang telah dipaparkan di awal penjelasan tadi. Nah, dalam proses perkembangannya, seorang anak berusia 7 tahun sering melakukan hal kasar kepada temannya, seperti memukul dan mencubit. Tentu saja kemudian perbuatan yang dilakukan anak tersebut membuat guru-guru bahkan orang di sekitarnya concern atau khawatir dengan perbuatan anak tersebut, karena di sekolah tidak pernah diajarkan untuk melakukan hal tersebut. Namun, setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata si ayah sering berlaku kasar pada ibunya jika mereka sedang bertengkar di rumah, sehingga tanpa sadar anak tersebut mempelajari apa yang dilakukan oleh ayah tersebut dan mengimitasinya. Itulah contoh bentuk social learning, teori milik Bandura. Anak tersebut tidak secara langsung diajarkan oleh orang tuanya untuk berlaku kasar seperti mencubit dan memukul, namun karena memperhatikan dan melihat ayahnya, anak tersebut jadi mengikuti apa yang dilakukan oleh ayah tersebut. Baik, sekian pemaparan yang bisa kami berikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.